Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberikan aksi nyata terkait pembelajaran yang dapat berdampak positif pada murid. Adapun hal-hal yang akan saya ulas adalah yang pertama adalah pengertian dari pembelajaran yang berdampak pada murid. Yang kedua, alur bagja. Yang ketiga, pembelajaran kimia aktif. Keempat, rangkaian sel volta. Kelima, hasil praktikum sel volta. Dan keenam, sikap ilmiah. Pembelajaran yang berdampak positif pada murid adalah pembelajaran yang dapat melatih kepemimpinan siswa dalam suatu pembelajaran, di mana siswa aktif dalam membuat suara, pilihan, dan kepemilikan. Dalam hal ini perlu dukungan dari guru supaya dapat menciptakan suatu pembelajaran yang dapat melatih kepemimpinan siswa dalam menentukan gaya belajarnya. Selanjutnya, alur bagja. Alur bagja yang pertama adalah B, yaitu buat pertanyaan utama atau define. Siswa berkelompok membuat rumusan masalah yang sesuai dengan tema, yaitu merangkai rangkaian sel volta. Pertanyaan utamanya adalah bagaimana cara membuat rangkaian sel volta dengan menggunakan media elektrolit buah atau sayur. Tindakan yang bisa dilakukan yaitu siswa membaca literatur, bisa dari bahan ajar, buku sumber, atau juga internet terkait rangkaian sel volta, dan juga siswa dapat berdiskusi dengan siswa yang lainnya yang sudah melakukan praktek membuat rangkaian sel volta. Selanjutnya, A, yaitu ambil pelajaran atau discover. Di sini siswa dapat berkelompok mencari data, terutama dari siswa kelas lain yang sudah melaksanakan praktikum rangkaian sel volta. Lalu bertanya kira-kira apa saja hal-hal yang perlu diperhatikan agar rangkaian sel volta dapat berhasil. Selanjutnya, G, gali mimpi atau dream. Maksudnya adalah tindakan yang dapat dilakukan dengan tepat guna menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah dilakukan pada masa lalu untuk digunakan untuk saat ini. Jadi pertanyaannya berupa apakah hal-hal yang harus diperhatikan, misalnya jenis elektroda apa yang digunakan, panjang kabelnya kira-kira berapa sentimeter, jumlah buah atau sayurnya berapa kira-kira supaya nyala lampunya terang, dan jenis lampunya yang digunakan seperti apa agar dapat menyala dalam rangkaian sel volta. Selanjutnya J, yaitu jabarkan rencana atau desain. Jadi siswa menjabarkan langkah-langkah apa saja yang dilakukan untuk membuat rangkaian sel volta. Dengan pertanyaan utamanya misalnya apa langkah pertama yang dapat dilakukan untuk merangkai sel volta menggunakan media buah atau sayur. Tindakannya, siswa dapat berkelompok dengan teman sekelompoknya, yaitu membuat daftar alat dan bahan yang diperlukan untuk merangkai sel volta. Terakhir adalah A, atur eksekusi atau deliver. Siswa mengelola kegiatan dari mulai penyusunan rangkaian sel volta tadi atau terlaksananya program pembuatan rangkaian sel volta. Tindakannya siswa dapat merangkai sel volta dengan baik, serta dapat mengevaluasi jika rangkaian sel voltanya belum tepat. Pembelajaran kimia aktif yaitu pembelajaran kimia menggunakan model berbasis proyek. Materi yang digunakan adalah sel volta, sehingga siswa dapat membangun pengetahuannya sendiri melalui diskusi kelompok
serta melalui kegiatan penemuan atau discover yang dibimbing oleh guru serta dapat menumbuhkan sikap ilmiah. Berikut adalah hasil rangkaian sel volta yang telah dilakukan oleh beberapa kelompok di kelas 12 MIPA 2. Ada yang menggunakan buah lemon, ada yang menggunakan buah apel, selanjutnya ada yang menggunakan sayuran kentang dan juga tomat. Nah, coba dihubungkan. Nyala. Oh iya, oke. Berarti buahnya harus ada 5 ya supaya lebih terang nyalanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang sel volta elektron. Untuk alat dan bahan ada kabel, penjepit buaya, buah nanas, paku, koin emas, sama lampu kecil. Cara Pembuatan pertama, rangkai kabel untuk disatukan kepada penjepit buaya. Potong buah nanas menjadi 6 bagian. Tancapkan paku dan koin secara berhadapan. Letakkan penjepit buaya berwarna merah ke paku dan penjepit buaya berwarna hitam ke koin. Sisakan penjepit buaya untuk menjepitkan kepada lampu untuk menyalurkan elektron. Bisa dijelaskan ini temanya apa? Rumah di pinggir tanah. Apa di atas? Kan ini tanah. Maksudnya ini tanah. Rumah Di lahan yang luas. ya, lahannya luas. Luas. Jadi bisa Soalnya jadi punya kebun nanas. Iya, betul sekali. Ada 6 ini tuh maksudnya 6 hektar. 6 hektar. biasa sih. Coba jalan. Ya coba silakan. Kami ya. Dari atas. Iya. Ntar sebelum nyala dulu. Ini kan nggak nyala ya. Paling. Nah, Nyala. Oksidasi dan logam Dari sini atau yang kita Ya, ini. sini, Aduh, kita- ir. Berikut adalah sikap ilmiah yang diperoleh dari hasil pembelajaran kimia berbasis proyek dalam rangkaian sel volta. Yang pertama adalah kreatif, yaitu siswa dapat membangun kreativitasnya dalam kelompok melalui perancangan rangkaian sel volta dengan menggunakan tema tertentu. Jadi dihias sekreatif mungkin dari rangkaian yang telah disusun. Sikap ilmiah yang kedua adalah inovatif, yaitu siswa dapat menemukan jumlah buah atau sayur yang tepat agar lampu rangkaian sel volta dapat menyala dengan terang. Sekian aksi nyata yang telah saya lakukan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.